warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Nopal, NIM 21073011. Baiklah, pada mata kuliah sistem pembinaan tenaga kali ini saya akan melakukan review tentang apa saja yang ada pada sistem pembinaan tenaga pada mobil. Yang pertama dari sistem pembinaan tenaga, pertama itu ada kopling. Yang kedua ada transmisi manual 4 speed. Yang ketiga ada transmisi manual 5 speed. Trans Excel manual. Selanjutnya ada transmisi otomatis, dan selanjutnya ada poros propeller, diferensial, dan yang terakhir itu exhaust. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan sistem dari kopling. Sistem kopling adalah komponen kendaraan yang mempunyai tugas untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Saat mobil akan berjalan, pasti akan memindahkan posisi tuas transmisi dari posisi netral. Jika aliran powertrain tidak diputus, maka akan menimbulkan sentakan dan berpotensi merusak sistem transmisi juga mesin. Sehingga pada kendaraan baik manual atau otomatis membutuhkan komponen kopling. Fungsi sistem kopling pertama itu agar proses pemindahan roda gigi transmisi berlangsung lebih halus. Kedua, menghentikan mobil tanpa memposisikan tuas transmisi ke posisi netral. Yang ketiga, untuk membuat mobil bergerak bebas tanpa tekanan dari engine brake. Yang keempat, agar mobil dapat bergerak mulus saat awal berjalan. Prinsip kerja kopling adalah dengan memanfaatkan jepitan antara dua buah plat. Ada tiga komponen utama pada sistem kopling, yaitu flywheel, clutch disc, dan pressure plate. Clutch disc atau kampas kopling berada di tengah-tengah flywheel dan pressure plate. Saat dua komponen itu menjepit clutch disc, maka powertrain akan tersambung. Namun jika clutch disc terbebas, powertrain juga akan terputus. Komponen dari pengendali kopling, komponen pengendali kopling yang pertama itu ada pedal kopling. Fungsinya sebagai alat input bagi pengguna kendaraan untuk mengaktifkan sistem kopling. Yang kedua, master cylinder. Fungsi komponen ini untuk mengubah gerakan mekanik pedal menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga, saluran hidrolik. Selang ini akan menghubungkan antara master cylinder pada pedal dan silinder aktuator pada kopling. Yang keempat, yaitu silinder aktuator. Fungsinya untuk mengubah kembali energi berupa tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanik. Yang kedua itu komponen aktuator kopling, yaitu ada Ellis bearing. Bearing ini berfungsi sebagai bantalan alat saat silinder aktuator menekan pad kopling sehingga tidak terjadi gesekan. Pegas kopling. Pegas ini terletak pada sekeliling pressure plate. Fungsinya untuk menekan pressure plate ke arah flywheel saat pedal tidak diinjak. Pressure plate komponen ini mirip piringan berbahan besi yang berfungsi untuk menekan clutch disc ke arah flywheel. Yang ketiga ada clutch disc. Komponen ini disebut dengan kampas kopling. Fungsinya untuk menerima putaran mesin saat kopling tidak diinjak. Yang terakhir ada flywheel. Komponen ini berperan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke kampas kopling. Saya akan menjelaskan sistem dari transmisi manual 4 speed. Transmisi manual 4 speed merupakan suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraan bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya. Fungsi dari transmisi manual 4 speed ini yang pertama yaitu untuk menyalurkan tenaga ataupun putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. Fungsi transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga dengan reserve, yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari dua roda seperti mobil. Selanjutnya itu komponen yang ada pada transmisi manual 4 speed, yaitu yang pertama ada poros input transmisi atau transmission input shaft yang memiliki fungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Selanjutnya ada gigi transmisi atau gear transmission yang berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Selanjutnya ada gigi penyesuaian atau synchromesh yang berperan dari komponen ini terlihat pada saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil sedang dalam keadaan berjalan. Selanjutnya ada garpu pemindah atau shift fork berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Selanjutnya ada tuas penghubung atau shift linkage berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Selanjutnya ada tuas transmisi atau tuas pemindah persneling atau gear shift lever berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang kita inginkan. Selanjutnya ada bak transmisi dan selanjutnya juga ada output shaft, merupakan poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir.
Selanjutnya ada bantalan atau bearing atau main bearing, berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar dalam sistem transmisi. Selanjutnya ada counter gear, digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Selanjutnya ada reverse gear, berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Dari reverse gears inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur. Selanjutnya ada hub sleeve, berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi kecepatan. Dan yang terakhir ada speedometer gear, yang berfungsi membuat kecepatan dari mobil yang kita kendarai tersebut dapat terukur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem dari transmisi manual 5 speed. Transmisi manual 5 speed merupakan suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraan bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya. Fungsi dari transmisi manual 5 speed ini yang pertama yaitu untuk menyalurkan tenaga ataupun sebut saja putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. Selain itu, fungsi transmisi manual juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga dengan reserve, yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari dua roda seperti mobil. Cara kerja transmisi manual 5 speed itu dengan menggerakkan transmisi ke posisi gigi yang dituju, maka akan menggerakkan mekanisme transmisi seperti shift linkage, shift fork, dan gigi sinkromes. Dengan bergeraknya gigi sinkromes ke salah satu gigi yang dituju, maka gigi tersebut akan terhubung dengan poros output sehingga putaran pada poros input bisa diteruskan melalui counter gear lalu ke gigi pilihan, lanjut ke gigi sinkromes dan ke poros output. Dengan begitu, maka putaran mesin dari poros input bisa sampai ke poros output. Komponen dari transmisi manual 5 speed ini yang pertama itu ada poros input transmisi atau transmission input shaft. Pada dasarnya, komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling. Fungsi komponen ini adalah untuk memutarkan gigi pada gearbox. Selanjutnya ada gigi transmisi atau gear transmission yang berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Selanjutnya ada gigi penyesuaian atau sinkromes yang berfungsi saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil kita sedang dalam keadaan berjalan. Selanjutnya ada garpu pemindah atau shift fork, berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Selanjutnya ada tuas penghubung atau shift linkage, berfungsi dari penghubung antara tuas persneling dengan shift fork. Selanjutnya ada tuas transmisi atau tuas pemindah persneling atau gear shift lever, berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang kita inginkan. Selanjutnya ada berat transmisi atau transmisi case, berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya. Selanjutnya ada output shaft, berfungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selanjutnya ada bantalan atau bearing, berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Selanjutnya ada counter gear, digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Selanjutnya ada reverse gear yang berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Hal inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur ketika kita menggerakkan tuas persneling ke arah reverse gear. Selanjutnya ada hub sleeve yang berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Dan yang terakhir ada speedometer gear, berfungsi membuat kecepatan dari mobil yang kita kendarai tersebut dapat terukur. Kita akan lakukan kenalan pada sistem dari manual transaxle. Transaxle adalah gabungan mekanis dari transmisi, kopling, dan diferensial yang dijadikan satu. Penempatannya di depan atau di belakang menggantikan kardan atau diferensial. Transaxle memiliki fungsi sama dengan transmisi yang lainnya, yaitu untuk menyalurkan tenaga ataupun putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Hanya saja pada transaxle ini transmisi, kopling, dan diferensial dijadikan satu. Penempatannya di depan dengan penggerak roda depan. Pada konstruksi ini poros propeller tidak diperlukan lagi, sehingga tenaga dari mesin langsung diberikan ke transmisi, diferensial, drive shaft, dan ke roda-roda penggerak. Komponen-komponen dari transmisi transaxle ini yang pertama ada poros input transmisi yang memiliki fungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Selanjutnya ada gigi transmisi yang berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Selanjutnya ada gigi sinkromes yang berfungsi
agar pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman. Selanjutnya ada garpu pemindah atau sifat berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah dipasang atau bahkan dipindahkan. Selanjutnya ada tuas penghubung atau shift linkage yang berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Selanjutnya ada tuas transmisi atau tuas pemindah persneling. Tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Komponen ini biasanya terletak berdekatan dengan sang pengemudi. Selanjutnya ada bak transmisi, digunakan sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya. Selanjutnya ada output shaft yang berfungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selanjutnya ada bantalan atau bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar dalam sistem transmisi. Selanjutnya ada counter gear yang digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi percepatan. Selanjutnya ada reverse gear yang berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Hal inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur. Selanjutnya ada hub sleeve yang berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Dan yang terakhir itu ada diferensial. Selanjutnya kita akan melakukan review pengenalan dari sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis merupakan jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Pengoperasiannya berbeda dengan transmisi manual yang memerlukan pemindahan gigi dengan memakai tuas pemindah gigi. Melalui transmisi otomatis, gigi-gigi bisa berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jumlah muatan yang beragam. Fungsi dari transmisi otomatis tentu untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Cara kerja dari transmisi otomatis ini yaitu baling-baling pertama berputar dan memompa oli transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya tekanan oli akan menggerakkan turbin. Hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika RPM mesin meningkat. Komponen-komponen dari transmisi otomatis yang pertama yaitu ada brake yang berguna untuk mendapat perbandingan gigi kendaraan. Brake dioperasikan dengan tekanan hidrolik dan memiliki dua jenis yaitu wet multi-pit disc brake dan tipe brake. Yang kedua ada torque converter berfungsi untuk memperbesar momen mesin untuk diteruskan pada bagian transmisi. Yang ketiga ada automatic transmission field atau ATF. Fungsi ATF atau oli transmisi ini sebagai pelumas transmisi agar memperlancar pemindahan momen puntir pada torque converter dan planetary gear. Selanjutnya ada hydraulic control unit berfungsi untuk mengendalikan kinerja brake dan kopling transmisi otomatis menggunakan tekanan dari pompa oli. Selanjutnya ada clutch dan one way clutch. Bagian ini dapat mengubah torsi yang dapat memindahkan mesin ke intermediate shaft dan memutuskan torque converter dari planetary gear agar mesin menghentikan perpindahan. Selanjutnya ada manual linkage. Bagian ini terdiri dari komponen berupa selector level dilengkapi kabel, akselerator, serta kabel throttle. Selanjutnya ada shifting control. Fungsi bagian ini adalah mengubah beban pada mesin dan kecepatan menjadi hidrolik. Selanjutnya ada pedal akselerasi. Komponen ini dihubungkan menggunakan kabel pada throttle valve. Selanjutnya kita akan melakukan review pengenalan dari sistem poros propeller dan universal DOI. Propeller shaft adalah salah satu komponen penting yang terdapat pada kendaraan dan berfungsi untuk membantu memindahkan tenaga dari bagian transmisi menuju diferensial. Poros propeller biasanya terdapat pada kendaraan yang menggunakan mesin depan sebagai penggerak roda di bagian belakang. Komponen ini terbuat dari sebuah pipa baja berbentuk tabung yang tahan terhadap gaya bengkok. Propeller juga harus mampu menahan putaran yang dihasilkan oleh transmisi agar roda mau berputar. Propeller dirancang sedemikian rupa agar proses pemindahan tenaga tidak berpengaruh terhadap beban kendaraan dan kondisi jalan. Fungsi poros propeller yaitu pertama meneruskan putaran menuju gardan, yang kedua menahan kendaraan agar tidak mengalami getaran lebih, dan yang ketiga yaitu menghasilkan putaran yang baik. Cara kerja dari poros propeller ini yaitu ketika kendaraan akan digerakkan, poros propeller akan bergerak secara memutar. Setelah itu, poros akan bergerak secara naik turun dengan menyesuaikan kondisi jalannya apakah bagus atau tidak. Naik turunnya propeller disebabkan adanya poros pada roda bagian belakang yang terikat sistem suspensi. Adanya gerakan naik turun tersebut sering membuat panjang poros propeller menjadi berubah-ubah. Karena itu, agar jaraknya tetap terjaga dan tidak merusak komponen lain, maka poros propeller dilengkapi dengan sambungan universal.
Komponen dari poros propeller yang pertama yaitu ada front universal joint. Fungsi dari komponen ini adalah untuk mengikat bagian slip yoke di drive shaft. Selanjutnya ada rail universal joint, memiliki fungsi untuk melenturkan sambungan pada penghubung drive shaft ke yoke. Selanjutnya ada yoke, memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara diferensial belakang dengan porosnya. Selanjutnya ada slip yoke, memiliki fungsi untuk menghubungkan sambungan universal yang ada di bagian depan dengan poros dari output transmisi. Dan yang terakhir ada front universal joint, bertugas sebagai pengikat slip yoke agar tidak bergerak ketika poros penggerak bekerja. Selanjutnya kita akan melakukan review pengenalan dari sistem diferensial pada mobil. Diferensial atau juga disebut dengan gardan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting pada mobil. Komponen diferensial digunakan untuk meneruskan tenaga mesin yang berasal dari proses pembakaran ke poros roda agar dapat berjalan tanpa selip. Dengan adanya diferensial dapat membuat roda mobil membelok dengan aman. Fungsi utama dari diferensial yaitu membagi putaran yang berasal dari transmisi ke roda kiri dan kanan yang disesuaikan dengan kondisi kendaraan. Beberapa komponen yang ada dalam diferensial berperan dalam membedakan putaran pada roda kanan dan kiri, diantaranya diferensial carrier, pinion gear, dan side gear. Ketika mobil belok ke kiri, side gear kiri akan bergerak untuk melawan pinion gear agar tidak melakukan perputaran. Putaran yang diterima pada roda kanan dan kiri harus berbeda agar mobil dapat berbelok dengan mudah. Pada diferensial yang pertama yaitu ada oil seal. Fungsi dari oil seal pada diferensial yaitu untuk menjaga oli keluar dari diferensial. Selanjutnya ada bearing yang berfungsi sebagai dudukan komponen-komponen dari diferensial yang berputar. Selanjutnya ada differential carrier, berfungsi sebagai pelindung sekaligus tempat menempelnya komponen-komponen diferensial yang lain. Selanjutnya ada drive pinion gear, yang berfungsi sebagai komponen pertama yang menerima putaran utama yang nanti akan diteruskan ke komponen ring gear. Selanjutnya ada ring gear yang berfungsi untuk menerima putaran yang berasal dari drive pinion yang nantinya akan diteruskan ke komponen selanjutnya yaitu side gear. Selanjutnya ada side gear yang berfungsi sebagai penutup utama pada sistem diferensial dan as roda dan berfungsi untuk menerima putaran dari ring gear yang kemudian akan diteruskan ke roda melalui poros axle shaft. Selanjutnya ada differential pinion gear yang berfungsi untuk mengatur putaran side gear pada kanan dan kiri yang disesuaikan dengan keadaan kendaraan. Selanjutnya ada bearing adjusting nut, berfungsi untuk mengatur jarak titik temu antara ring gear backlash dengan drive pinion. Selanjutnya ada pinion shaft, berfungsi untuk menghubungkan diferensial gear. Dan yang terakhir ada bearing cap atau tutup bantalan, yang berfungsi untuk mengikat diferensial case. Yang terakhir itu poros axle belakang. Axle shaft atau kutub pendorong roda adalah salah satunya komponen mekanisme pemindah tenaga. Sebagai kutub pendorong roda-roda di mana roda-roda terpasang pada axle shaft sehingga beban roda ditopang oleh axle shaft. Komponen ini berperan untuk melanjutkan tenaga gerak dari diferensial ke roda-roda. Fungsi axle shaft yang pertama itu penerus perputaran ke roda dan penerima beban roda. Komponen dari axle shaft yang pertama itu komponen front axle. Berperan sebagai penerus putaran ke roda sebagai tempat knuckle supaya roda dapat dibelok-belokkan. Komponennya itu pertama ada front axle housing, front axle inner shaft, front axle outer shaft, dan tapered roller bearing. Dan yang kedua ada komponen rear axle yang berperan sebagai penerus putaran dari side gear ke roda. Komponennya itu ada axle shaft, gasket, axle seam, axle retainer plate, dan axle flank.